wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan cara menghitung menggunakan metode elektrik. Di sini contohnya saya mengambil contoh dari merek HP. Ada alternatifnya, itu merek HP-nya, kriterianya itu ada 5. Kriterianya itu saya edit dengan atau saya namakan dengan C1, C2, C3, dan C4 dan C5. Alternatifnya yaitu 1 HP Oppo, Xiaomi, Samsung, Realme, dan Vivo dengan nilainya sebagai berikut. Berbagai kriterianya sebagai berikut. Nilainya ini terserah kalian mau kasih nilai berapa. Bobotnya atau nilai bobot dari setiap kriteria, yaitu yang kriteria 1 5, kriteria 2 3, kriteria 3 4, kriteria 4 kriteria 5 2. Selanjutnya langkah pertama normalisasikan matrik keputusan atau matrik yang dinormalisasikan. Untuk yang pertama R11. Hasil dari R11 ini dihasilkan dari B6. B6-nya itu lihat di sini dan di sini, kolom yang B dan 6, nomor 6. B6-nya itu 80 dibagi SQRT. SQRT itu sebagai rumus. Untuk SQRT terus dikasih dalam kurung B6. B6 itu jumlah keseluruhan yang ini dikuadratkan. B6-nya itu hasilnya 80 dikuadratkan tambah B7 dikuadratkan ditambah B8 dikuadratkan ditambah B9 dikuadratkan dan ditambah juga B10 dikuadratkan, dan hasilnya ini 0,46657. Begitupun selanjutnya atau berikutnya yang R21. R21-nya ini sama. R21-nya ini tapi yang 7 yang diambil, yang 8 10. B7 ini nilainya ini, yaitu kriteria 1 yang Xiaomi. Dibagi SQRT B6 dikuadratkan ditambah B7 dikuadratkan. Yang keseluruhan kayak tadi semuanya ini. Selanjutnya yang R12. R12 ini yang hasil dari atau nilai R12 ini dihasilkan dari C6. C6 itu hasilnya yang C ke-6 yaitu 70. 70 ini dibagi dengan SQRT dalam kurung C6. C6-nya ini 70 juga keseluruhan sampai bawah yang kriteria 2 dijumlahkan. Begitupun selanjutnya yang ke bawah ini sama, yang ini juga yang pertama semuanya terus dikuadratkan. Ini juga yang ini pertama, yang ketiga kan ini berarti yang C8 dibagi SQRT, lanjut. Begitupun seterusnya. Rumusnya sama, yang penting jangan keliru dengan langkah-langkah yang ini. Selanjutnya metrik. Metriknya ini, metrik R-nya. R yang ini hanya dipindahkan ke sini saja. Cara memindahkannya cukup mudah. Hanya dengan klik sama dengan klik yang ini terus. Yang mana yang mau dipindahkan? Klik terus enter. Dipindahkan. Ini dipindahkan ke baris 1, ini dipindahkan baris 2, ini dipindahkan baris 3, ini dipindahkan baris 4, ini dipindahkan ke baris 5. Selanjutnya langkah kedua pembuatan pada matrik yang dinormalisasikan.
Pembobotan pada matriks yang dinormalisasikan ini dihasilkan dari B21 dikali B12. B21-nya ini, yang ini, dikali B12. B12-nya itu bobotnya, nilai bobot atau kriteria. Nilai kriteria atau bobot kriterianya yaitu 5. Dikunci biar nggak terlalu lelah menghitung pakai tanda dolar atau tanda S. Dikunci di B, terus dikunci terus 12. Jangan dikunci di depan atau di belakang, harus di tengah-tengahnya. Biar kalau sudah ada hasilnya di sini bisa ditarik tanda plusnya ini sini, langsung keluar nilainya semua otomatis. Langkah ketiga, menentukan konsorden dan diskorden indeks. A, menentukan konsorden indeks. Menentukan konsorden indeks ini C11, membandingkan antara yang konsorden itu rumusnya kan lebih besar sama dengan 1. Berarti yang ditambahkan ini kan jika B28-nya ini 2,33285 lebih dari sama dengan B29. B29-nya yang ini 233 lebih dari sama dengan berarti 1, karena ini sama nilainya, berarti lebih dari sama dengannya itu bisa masuk, yaitu 1 hasilnya, yang kriteria satunya. Yang C12 ini yang kriteria kedua, kenapa hasilnya 0? Karena sama rumusnya, jika atau if dalam kurung C28 ini 1,29738 lebih dari sama dengan C29. C29-nya ini yang di bawah ini. Jika C28 lebih besar dari sama dengan C29, maka nilainya 1, jika tidak maka 0. Selanjutnya yang 3 juga, yang konsorden indeks yang kriteria 3 C12. Sama seperti yang tadi, namun beda kolom dan beda yang dikalikan atau yang dibandingkan bukan dikalikan ya. Jika D28 lebih dari sama dengan D29, maka hasilnya 1, jika tidak maka 0. Begitupun seterusnya sampai ke C54. Hasil dari ini, hasil konsorden ini didapatkan dari ini. Jika yang kriteria 1 bernilai 1, maka ditulis juga 1 di sini. Yang bernilai 0 jangan ditulis. Pokoknya yang ditulis hanya yang bernilai 1. Selanjutnya yang di bawah juga. Pokoknya yang ditulis hanya yang bernilai 1. Kalau bernilai 0 jangan ditulis. Selanjutnya yang B, menentukan diskorden indeks. Menentukan diskorden indeks, rumusnya mungkin sudah diketahui. Sebaliknya, rumus yang konsorden sebaliknya rumusnya diskorden atau kurang dari. Yang konsorden lebih dari, yang diskorden kurang dari. Contohnya ini, yang diskorden. If atau jika B28 kurang dari B29, maka nilainya 1, jika tidak maka 0. Yang ini tadi yang nilai V. Yang 12 kan? Jika kurang dari maka hasilnya 0, karena ini sama hasilnya maka 0 di sana. Tidak kurang dan tidak lebih ini. Begitupun atau nilai diskorden ini
yang tidak termasuk di konsorden itu yang turun. Kan yang di konsorden tadi nilai C12-nya 1, 3, 4, 5. Yang di sini yang tidak termasuk di sana itu 2. Selanjutnya yang C13. C13-nya ini sama. Jika B28 kurang dari B30. Yang ini. Jika B28 kurang dari B30. Yang 13 kan. Selanjutnya hasilnya ini. Maka nilainya 1. Jika tidak maka 0. Begitupun seterusnya. Nilai yang ini. Yang kayak tadi itu. Yang seperti saya bilang tadi. Diskorden ini yang tidak termasuk di konsorden. Selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat menentukan metrik konsorden dan diskorden. A. Menghitung metrik diskorden. Cara menghitung metrik diskorden itu seperti ini. Cara menghitungnya itu jika B37 sama dengan 1, B37-nya itu cari yang B terus 37. Jika B37 sama dengan 1, maka hasil atau nilai bobot C1-nya itu turun. C1-nya itu 5 kan? C1, C2, C3, C4, dan C5. Jika, atau logikanya ini seperti ini. Jika B37 sama dengan 1, maka K36. Jika tidak, maka 0. K36-nya itu kan hasilnya 5. Bobotnya itu. Nah, berarti ini iya, ini hasilnya 1, berarti di sini turun 5. Selanjutnya yang nomor 2. Kan ini 1, 3, tidak ada 2-nya, berarti 0 hasilnya. Yang 3 lanjutnya 1, berarti turun 4. Begitu pula selanjutnya. Hasil yang ini diperoleh dari ini. Yang 15 ini ditambahkan. 5 tambah 4 tambah 4 dan tambah 2. Dan hasilnya 15. Gampang rumusnya hanya dengan pakai sum. Sama dengan sum dalam kurung K37 sampai dengan O37. Dan hasilnya ini. Dan begitu pun seterusnya. Dan hasil atau metrik konsordennya itu seperti ini. Metrik konsordennya itu seperti ini. C sama dengan yang ini dimasukkan. Yang satu-satu kan nggak bisa dibandingkan diri sendiri, harus dibandingkan dengan orang lain. Kalau tidak ada, kasih aja min atau strip, tidak ada nilainya karena tidak dibandingkan kan. Yang C12 itu ada nilainya 15. Cara memindahkannya gampang, bisa diketik manual atau sama dengan klik yang ini enter. Tapi saya lebih manual saja biar cepat. Selanjutnya yang 2 dibandingkan dengan 2 kan tidak ada. 3 dibandingkan dengan 3 tidak ada. 4 dibandingkan dengan 4 tidak ada. 5 dibandingkan dengan 5 tidak ada. Selanjutnya B, menghitung metrik diskorden. Cara menghitung metrik diskorden ini cukup panjang rumusnya. Beda dengan konsorden. Untuk rumus yang menghitung metrik diskorden yaitu max ABS. Max ABS-nya itu maksimal. Yang 28 kurang max ABS ini untuk fungsinya hanya untuk menghilangkan hasil min atau negatif biar hasilnya positif semua. Max dalam kurung ABS dalam kurung C28 kurang dari C29. Cari C28-nya di mana? C28 yang ini kan? Yang C tapi cari yang ini. C28. C28 dikurangi dengan C29 yang ini. Nilai maksimal ini. Tutup kurung 2 kali dibagi maksimal dan kurung ABS. ABS-nya ini ingat, jangan lupa karena menghilangkan hasil min atau negatif. Terus semuanya dikurangi. Yang ini
Yang B28 dikurangi B29, C29 yang ini 12, pokoknya yang 12 sampai F28 dikurangi F29 dan hasilnya 0,79448. Selanjutnya C13 ini sama seperti yang tadi, namun yang 1 dan 3 yang dibandingkan atau yang dikurangkan. Untuk menentukan nilai maksimalnya ini kan sudah ada di sini. Yang di sini 1. Cari di kriteria satunya. Di sana kriteria satunya itu yang 13 tadi ya yang dicari. Yang 13 ini kan 1 dan 3. 13 ini B28 dikurangi B30 ini. Nah, sudah ada kan? Tutup kurung 2 kali dibagi maksimal ABS B28 semuanya ini yang 13 tadi yang sini 13 dan 13 dan hasilnya 1. Sudah dihitung dengan Excel, memang Excel pintar. Begitupun selanjutnya ini. Begitu pula caranya. Harus dilihat dari ini. Jika di sini yang nilainya 2 di sini kan, yang 3 dan 4. Tadi yang 1 gampang, yang ini agak susah, yang lebih banyak apalagi yang ini, yang 34 contohnya ya. 34 yang C14. C14 hasilnya yang ini 0,74807. Harus di semuanya ini ya, harus dimasukkan yang ini, yang 3 dan 4. Yaitu sama dengan max buka kurung ABS buka kurung D28 dikurangi D31, yaitu yang 3 kan, D28 dikurangi D31, 31 nya kan 4, 14 tadi. Koma bisa pakai koma dan bisa pakai titik koma, tergantung di laptopnya apa dan isinya apa. Terus yang ABS, jangan lupa tulis ABS-nya ya. ABS-nya yang 3 dan 34 tadi ya. Berarti ini E, yang E28 dikurangi E31, yaitu ini. Selanjutnya tutup kurung 2 kali dibagi, terus semuanya yang tadi maksimal ABS lanjut seperti rumus biasa yang 1 dan 4, 1 dan 4, 1 dan 4, 1 dan 4, 1 dan 4 dan hasilnya 0,74807. Begitupun seterusnya ya. Jika ini 1, 3, 4, 5 ya, semuanya harus ikut semuanya di atas juga. Baru dibandingkan lagi semuanya, yang dibandingkan semuanya, bukan semuanya yang ini, semuanya yang ini. Jangan lupa juga ini harus dimengerti C34. Kalau C34 ini misalnya C34 ya, C34. C34 ini yang ini, C34. C34. 3 dan 4, ini dan ini, ini dan ini, ini dan ini. Harus dimulai dari 3. Jika 4 dan 3, 4 dan 3 harus mulai dari 4. Nah, gitu pun selanjutnya. Hasil dari perhitungan matrik konsorden itu hanya ini. Nilai yang ini saja. Dipindahkan ke sini. Konsorden C yaitu 15. Satu-satu dulu. C11 kan nggak ada, tidak bisa dibandingkan dengan diri sendiri. Nah, gitu pun selanjutnya. Yang hasil dari perhitungan metrik diskorden itu D. Satu-satu kan tidak bisa dibandingkan dengan diri sendiri. Yang 13, 12, 13 ada, 14 ada, 15 ada. Yang 22 tidak ada. 33 tidak ada, 44 tidak ada, 55 tidak ada. Pokoknya yang tidak ada dikasih strip aja ya. Selanjutnya langkah kelima, menentukan matrik dominan konsorden dan diskorden. Menentukan matrik dominan
konsorden, yaitu rumusnya seperti ini. Hasilnya ini ya. Rumusnya hanya dijumlahkan. Sumnya ini sama dalam kurung sama dengan sama dalam kurung Q37 sampai dengan Q56. Lihat Q-nya yang ini kan Q. Yang konsorden itu ya. Berarti yang dari 15 sampai dengan 5. Dari 37 sampai dengan 56. Hasilnya seperti ini, sehingga menghasilkan matriknya seperti ini. Selanjutnya B, menentukan matrik dominan diskorden. D sama dengan, ini hasilnya yang diskorden. Sama rumusnya seperti tadi, hanya mengambil nilai yang ini. Cara mengambil dan menjumlahkannya adalah ini. Dalam kurung sum, Q60 sampai dengan Q79, tutup kurung dibagi dengan jumlah kriterianya. Jumlah kriterianya kan tadi yang saya pakai 5. Berarti di sini 5 dikali dengan 5 min 1. Dan hasilnya seperti ini. 0,7428. Sehingga menghasilkan matrik sebagai berikut. Matrik ini dihasilkan dari jika U60-nya itu dicari ya, U60 yang ini. U60 yang ini. Diskorden kan? U60 lebih besar sama dengan S92. S92-nya itu berapa? Dari S92, B92 salah. Yang S ini tanpa dolar ya, biar dikunci, biar nggak capek ngetik lah. Bisa ditarik kalau sudah jadi satu. Nah, jadi semuanya. Diulang ya. Jika U60-nya ini kan lebih besar sama dengan B92. B92-nya itu nilai dari ini. Nilai dari dominan diskorden. Ini yang dikali. Jika ya maka 1, jika tidak maka 0. Hasilnya ya. Begitupun yang ini sama sih sepertinya. Tapi yang ini kan yang atas, yang konsorden. Yang tadi diskorden, yang ini diskorden, yang ini konsorden. Ini selanjutnya, begitupun selanjutnya ya, sama rumusnya. Begitupun selanjutnya yang langkah ke-6, menentukan agregat dominan matriks. E. Cara mengetahui ini hanya dikalikan dengan hanya ini yang dikalikan, ini dengan ini. Yang konsorden, metrik dominan konsorden dan metrik dominan diskorden dikalikan. Jika perkalian biasa ini, 1 kali 1, 1, jika dikalikan 0 kan hasilnya 0. Berarti ini. Bisa ditaruhkan nama atau merek handphone di sini. Tapi saya lupa kemarin. Bisa ditaruhkan sekarang ya. Yang pertama itu HP Oppo ya. Ntar dulu saya ketik coba. Oppo. Yang kedua, lihat dulu di atas lah. Copy saja ya caranya. Biar tahu siapa yang lebih bagus atau pengambilan putusan bisa di seperti metode pengambilan putusan bisa di apa namanya, bisa diambil juga bisa enggak, itu hanya pencerahan atau pengarahan. Ctrl C. Ctrl C. Nah ini ya, untuk nilai yang paling banyak itu termasuk Oppo pemenangnya. Yang kedua Xiaomi pemenangnya. Untuk yang bernilai 0 ini harus ada perankingan, tapi karena ada nilai 1 jadi perankingannya saya tidak tulis. Seperti kata
teman sebelah. Jika ada nilai 1 maka rankingan jangan ditulis, jika 0 semua rankingan harus ditulis biar kita tahu mana yang lebih bagus. Sekian, ini hanya contoh ya, jangan terpaku sama contoh karena ini teknik pengambilan putusan. Kalau mau dipakai silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sekian dari saya video ini, dan terima kasih. Jika ada kekurangan, maafkanlah. Jika ada kelebihan, jadikanlah ya supaya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.